Kalau ada beasiswa yang minta bayar di depan di awal itu udah pasti nggak mungkin karena iya kalau pendaftaran aja udah diminta bayar gimana untuk tahapan selanjutnya karena yang aku lihat kok untuk masukin berkas kita aja suruh bayar gitu kan padahal kan kita yang mau dikasih benefit gitu. Betul. Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Sabar Santai Bareng Agni Untirta. Oke, kenalin dulu nih teman-teman. Aku Aulia sebagai mahasiswa keperawatan. Di sini aku sebagai host yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Dan tahu nggak sih teman-teman, hari ini merupakan hari yang spesial loh, karena hari ini merupakan penayangan podcast Sabar Santai Bareng Agni Untirta yang perdana nih. Oke, hari ini aku juga nggak sendiri nih. Di sebelah aku udah ada narasumber yang keren banget nih. Halo Kak Raihana. Oke, Kak Raihana gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, narasumber kita udah semangat banget ya. Semangat banget, aku udah gak sabar buat sharing-sharing nih sama teman-teman Agni. Oke, siap banget nih kayaknya narasumber kita. Oke Kak, tadi kan kayaknya perjalanan jauh ya dari Tangerang. Gimana Kak perjalanannya sampai sini? Alhamdulillah lancar, tapi tadi aku ke Sindang Sari dulu ketemu Kak Prodi dan mengurus beberapa hal, makanya baru sampai di sini. Oke, siap. Narasumber kita ini termasuk orang yang sibuk ya teman-teman. Jadi makasih banget ya karena udah menyempatkan waktunya di podcast Sabar ini. Aman. Oke, aman ya. Aman Kak, aman banget. Oke Kak Raihana, kalau kata orang-orang sih tak kenal maka tak sayang ya, atau enggak tak kenal maka tak aruh. Iya, jadi kita kenalan dulu dong. Boleh dong Kak Raihana kenalan sama teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Si C yang sangat sederhana. Hai semuanya, nama aku Raihana Syarifah dari Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2024. Oke, nih anak Ilkom nih teman-teman. Boleh nih teman-teman yang lagi nonton anak Ilkom atau enggak anak Fisip Untirta, boleh komen di bawah nih. Komen. Ramaikan guys. Ramaikan, oke. Oke Kak Raihana, tadi kan udah di-spill sedikit ya tentang kesibukannya. Boleh nggak sih kita tahu tentang kesibukan Kak Raihana akhir-akhir ini? Boleh banget. Oke, jadi untuk kesibukannya karena aku aktif di berbagai lomba, jadi sekarang aku lagi mengurus persiapan untuk lomba, sama aku lagi aktif volunteering sih, terutama di bulan puasa ini, sama aku aktif di kegiatan beasiswa, seperti itu. Oke, wah ternyata kalau kata orang kan katanya mahasiswa tuh fokus ke satu hal ya, tetapi Kak Raihana ini bisa loh ternyata multitasking, semua lomba volunteering ternyata beasiswa juga iya. Berarti harus produktif dong kita, apalagi di bulan Ramadan ini kan. Betul banget sih. Kita tuh jangan malah karena puasa kita kegiatan sedikit males-malesan ya. No. Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas apa sih? Kira-kira Oke, kayaknya teman-teman yang udah tahu boleh komen di kolom chat ya. Ramaikan lagi. Oke. Hari ini karena kita udah kedatangan narasumber yang hebat banget nih, kita mau bahas nih tentang beasiswa. Kalau aku lihat-lihat ya dari personal brandingnya Kak Hana sendiri di IG nih, kayaknya udah menerima banyak banget ya beasiswa. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu tuh udah dapat berapa beasiswa sih Kak Hana? Oke. Terima kasih sebenarnya teman-teman untuk beasiswa karena aku aktif semenjak SMP bukan cuma kuliah aja. Jadi SMP, SMA aku full pakai beasiswa sampai kuliah sekarang. Alhamdulillah. Kalau di total sih sekiranya ada 12 beasiswa yang aku dapetin karena kan dari SMP ya itu tiap tahun tiap semester aku daftar lagi, ikut lagi gitu. Jadi kalau dikumpulin lumayan banyak ya gitu. Iya, teman-teman. Oke, tadi kita udah denger ya teman-teman ternyata udah menerima 12 beasiswa ini namanya
bukan sebiji dua biji ya Kak Hana, tapi Iya. satu lusin gitu loh. Betul, satu Oke. lusin 12 Kak Hana boleh spill nggak sekiranya misalnya 2 atau 3 beasiswa Boleh Kak Hana? banget. Kalau untuk dari SMP nih ya, SMP itu aku dari ada namanya Bestara, beasiswa Salam Setara dari kitabisa.com. Terus ada juga beasiswa bersekolah dari Yayasan Inspirasi Semangat Sekolah. Terus ada beasiswa dari Bank BRI, namanya ya BMBRI. Terus kalau untuk persiapan masuk perguruan tinggi nih teman-teman, ada beasiswa juga namanya Bisa Project. Kebetulan aku wakil ketua alumninya, Oh, jadi Masya memang Allah. itu fokus untuk Iya, iya. adik-adik kelas 12 yang mau masuk ke perguruan tinggi. Di situ akan di-provide sepenuhnya untuk masuk gitu ya, dari Oke. UKT, dari uang hidup gitu. Kalau untuk kuliah sekarang, selain dari kalau Bisa Project kan aku semester 1 ya, semester 2-nya aku beasiswa Bintang Mandiri Oke. dari Bank Mandiri, terus semester 3-nya kemarin baru banget alhamdulillah aku dapat beasiswa dari Pertamina, Sobat Bumi Untirta. Wih, Masya Allah. Ternyata ini lengkap Gitu. banget ya Kak Hana. Alhamdulillah. Dari SMP, SMA, Betul. persiapan masuk kuliah sampai Iya. kuliahnya Iya, sekarang sampai juga kuliahnya ya, sekarang. masih menerima beasiswa. Alhamdulillah. Oke nih ya. Nah teman-teman, ini narasumber kita berarti udah nggak kaleng-kaleng ya. Kayaknya pengalamannya banyak Amin, aku banget. masih banyak belajar. Oke. Kita terus belajar. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita juga mau belajar nih sama Kak Hana. Betul, nih kita tentang sharing-sharing beasiswa. aja. Oke, siap. Sip. Sip. Oke, Kak Hana, kalau misalnya ngelihat dari banyaknya beasiswa yang Betul. udah Kak Hana dapat ya dari SMP sampai kuliah ini, Sampai kuliah. boleh ceritain nggak sih pengalaman Kak Hana gimana cara dapat beasiswa itu gitu? Oke. Untuk beasiswa sejauh pengalaman aku ya, beasiswa itu dibagi dua teman-teman. Ada beasiswa berdasarkan prestasi, sama beasiswa berdasarkan kebutuhan. Beasiswa Oke. berdasarkan kebutuhan itu dilihat dari teman-teman yang memang kurang mampu, itu yang biasanya oke. pakai surat keterangan tidak mampu, Iya, SKTM, iya, foto betul, rumah, foto keluarga gitu. Kalau itu kayak KIP, PIP, kayak oke. gitu. Kalau untuk beasiswa prestasi memang ditujukan untuk siswa-siswi SMP SMA ataupun mahasiswa yang berprestasi. Itu biasanya dilihat dari sertifikat lomba mereka ataupun kegiatan aktivitas organisasi mereka Oke. gitu. Jadi memang ditanya dulu nih ke kita sukanya atau cenderungnya lebih kemana. Kalau beasiswa dari prestasi, dari kementerian juga banyak. Kalau Oke. dari beasiswa yang kebutuhan itu kan ada KIP, ada PIP gitu. Oke. Awalnya sih dari situ Kak, aku awalnya Iya. nyoba-nyoba aja anak SMP yang pengen Oke. ngeringanin beban orang tuanya gitu ya. Aku pengen deh bayar biaya sekolah sendiri, pengen Oke. beli apa-apa tuh sendiri, nggak usah minta orang tua gitu ya. Bener-bener. Awalnya aku iseng-iseng, tapi kok lama-lama banyak juga ya benefitnya, kayak dari relasi. Terus selain dana pendidikan juga aku di situ ada self development, Oke. aku ngasah soft skill aku yang tadinya belum bisa public speaking, belum bisa untuk bersosialisasi sama sekitar. Di situ aku bisa belajar dan dapetin relasi dari seluruh Indonesia tuh dari beasiswa gitu. Oke, wah ternyata Iya. banyak banget ya Kak Hana Benar, benefitnya. benefitnya betul. Jadi beasiswa tuh bukan cuma uang pendidikan ya Iya, Kak Hana? nggak cuma sejauh itu teman-teman, karena beasiswa itu kalau kalian sekali udah nyebur pasti kalian kayak wah Ketagihan ternyata ya. iya ketagihan, kayak wah benefitnya banyak banget Iya, gitu. benar-benar. Aku bisa berkembang dan jauh lebih improve, lebih baik Oke. dari kemarin gitu. Oke, sip teman-teman. Jadi perlu di note ya atau di garis bawahi teman-teman Bu. Jadi beasiswa tuh bukan cuma dana pendidikan aja, Betul. tetapi ternyata beasiswa tuh Banyak bisa banget. juga buat pengembangan diri Benefit. gitu teman-teman. Jadi Yap, kalau misal teman-teman udah dapat beasiswa nih ya, jangan disia-siakan ya Betul. kesempatannya. Jadi teman-teman Dipergunakan sebaik pergunakan mungkin. sebaik mungkin. Betul. heeh. Oke Kak Hana, tadi udah banyak ya ternyata ada dari pemerintah, terus Iya, juga ada dari swasta juga ya. Betul. Dari Berat- bank-bank tuh biasanya Oke. setiap bank tuh pasti ada beasiswanya. Oke, dari bank-bank tuh biasanya Benar. tuh teman-teman ada beasiswanya. Jadi nanti teman-teman bisa tanya Cek tuh ya ke orang. kalau ada bank, oh pasti ada beasiswanya Oke, iya nih. tanya tuh. Iya. Misalnya teman-teman lagi bayar UKT Iya, tuh ya, BNI. tanya Mbak ada beasiswanya nggak sih Betul. gitu. Bener banget iseng-iseng gitu ya teman-teman. Iseng-iseng berhadiah itu mah. Siap, Tahu. berhadiah siapa tahu full 4 tahun Iya, gitu kan langsung ya. sampai lulus. Iya. Oke Kak Hana, tadi kan kita udah denger nih cerita tentang Kak Hana, tentang pengalamannya sampai dapat beasiswa ya. Betul. Katanya nggak mau memberatkan beban orang Iya, tua mau seperti meringankan, itu. betul. Kalau dari pengalaman Kak Hana sendiri buat dapat beasiswa itu ada nggak sih kira-kira struggle-nya? Dan Oke. kira-kira apa aja yang paling sering struggle-nya dan cara Kak Hana mengatasinya gimana sih? Oke, sip. Untuk struggle
awalnya pasti banyak banget ya teman-teman karena nggak ada hal yang instan. Aku juga gagal berkali-kali, aku juga nyobanya jauh lebih banyak berkali-kali karena biasanya kan orang-orang lihatnya yang enaknya aja ya, tapi nggak ngeliat prosesnya tuh ternyata sepanjang itu. Beasiswa itu bahkan dari administrasinya aja itu udah lengkap banget, dari data diri kita, dari motivation letter, esai, terus juga kadang dia minta sertifikat-sertifikat, portofolio gitu, terus ada wawancara satu, ada FGD, kalau kemarin juga ada video project ya yang kita upload di Instagram, itu kan butuh effort yang lebih. Kalau untuk struggle dari aku awalnya pas SMP tuh kan aku masih yang takut-takut ya, gimana sih awalnya pengen nyoba tapi kayak susah banget, rangkaiannya panjang banget. Tapi tips dari aku memang suka menulis, jadi kebiasaan awal dari aku suka menulis itu yang aku tuangkan dalam bentuk tulisan yang membawakan aku untuk motivation letter, untuk aku buat esai. Selain dari CV kan memang harus ada keterampilan menulis ya. Kita jadi ceritain semuanya di keterampilan menulis itu, baru deh kita tambahin pengalaman-pengalaman kita gitu. Kalau untuk wawancara, dari aku awalnya agak takut sih karena kan kalau wawancara itu kayak kita sendiri, terus yang nonton tuh banyak ya, kayak ada sekitar 3 orang gitu atau 4 orang, kayak ditanya bertubi-tubi. Awalnya memang itu harus terus-menerus latihan sih, itu nggak bisa instan. Gimana kita cara menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, dengan tepat, nggak bertele-tele, karena kan banyak juga kan yang ngelamar, jadi kita jawabnya langsung to the point aja gitu. Memang harus latihan. Aku sampai berkali-kali latihan di depan kaca nih kau, cuma buat jawab pertanyaan-pertanyaan dari yang sekiranya keluar gitu. Jadi memang harus dipahami dulu esensi dari si pihak pemberi beasiswa ini. Jadi latar belakang mereka seperti apa, mereka pengen mencari award yang seperti apa, itu harus kita pelajari dulu sebelum kita daftar gitu. Bener banget sih Kak. Tapi kalau menurut Kakak tahapan yang paling dihindari sama Kakak tuh apa tuh? Tahapan, kalau tahapan tuh FGD sih jujur, karena biasanya kalau FGD kan itu dikumpulkan dengan satu ruangan, misalkan satu kampus gitu ya, terus kita tuh kenal kayak, waduh masa aku rival sama temen aku sendiri, kadang tuh kayak, aduh kayak ada agak rasa nggak enak hati gitu loh, kalau kayak aku dapet masa dia takutnya nggak dapet gitu kan, terus kayak dari FGD itu aku belajar memang gak semua hal yang kita mau tuh bisa kita dapetin bareng-bareng. Mungkin rezeki kita di sini, rezeki teman kita di sini gitu. Iya. Jadi pernah ya Kak Hana misalnya satu ruangan bareng ya, betul. Jadi kayaknya agak nervous sedikit gitu ya. Terus kayak masa rivalnya temen aku gitu. Takut agak menyerang gitu. Iya. Tadi kayaknya berarti interview FGD juga perlu latihan gak sih Kak Hana? Iya perlu banget Kak. Itu bahkan satu malam sebelum FGD itu ya Allah, aku bener-bener ngelihat dari berkali-kali dari profil beasiswanya, aku bener-bener harus hafalin di kepala aku nih apa aja yang sekiranya keluar, terus kayak dari latar belakang dia didirikan, kadang aku pengen ngeliat kenapa sih dia mencari beasiswa awardee yang seperti apa, apakah harus mengabdi, kan biasanya dia mengabdi tuh 5-10 tahun, atau dia pengen yang awardee yang berimpact gitu, atau sesimpel dia cuman ngasih bantuan itu aja. Kita harus tahu jauh-jauh dari hari, terus kita biar bisa jawab dengan luwes, dengan lancar gitu. Kalau dari Sobat Bumi sih kemarin Kak itu agak susah karena kita harus pahamin satu desa yang aku sendiri gak pernah ke desa itu. Kayak aku harus deep research banget itu, aku kayak ngeliat desanya tuh kayak gimana sih, permasalahannya tuh kayak apa, terus dia minta solusi biar desa ini berjaya tuh kayak gimana gitu. Aku sampai tanya-tanya cutting, terus aku search ke dari Google segala macam, itu aku harus persiapin banget sih kemarin. Oh my god, ternyata Masya Allah ya teman-teman, ternyata effortnya tuh nggak main-main loh kalau buat daftar beasiswa ini. Jadi emang kalau daftar beasiswa ini ternyata perjuangannya sama hasilnya juga sepadan ya Kak ya. Betul, jadi harus kuat di effort kita karena hasilnya juga kan nanti kita terima gitu. Betul. Tadi juga beasiswa tuh bukan hanya cuma untuk memberdayakan kita, tetapi berimpact juga ya ke masyarakat ya. Kadang dia minta ada social project, itu sih yang biasanya ada. Sejauh ini aku selalu diminta untuk social project di beasiswa manapun itu, karena aku ingat salah satu beasiswa aku waktu graduation kemarin, speakernya Abah Anis. Abah Anis tuh bilang kalau awardee
para penerima beasiswa ini harus janji bayar balik dalam bentuk Oke. apa? Dalam bentuk pengabdian, entah kita ke masyarakat, entah kita ke civitas akademika lainnya gitu. Jadi memang kita harus memberikan impact kepada sekitar gitu. Oke, bener banget sih ya teman-teman. Jadi bukan hanya kita aja yang dapat manfaatnya, Benar, tetapi masyarakat semuanya juga juga merasakan. itu juga merupakan salah satu tridharma ya dari Betul, perguruan tinggi ya, yaitu tridharma. mengabdi kepada masyarakat gitu. Betul. Jadi dari persiapannya, terus interview juga teman-teman tadi di notis ke Hana jangan lupa latihan ya. Ya biar nggak gugup, biar nggak nervous kan biasanya ngeblank tuh kau. Iya bener banget sih. Jadi jangan asbun juga ya Kak ya. Kalau Asbun wah dinilai Wah, banget, nggak prepare nih. Nggak prepare bener. Oke, makasih Kak Hana udah ceritain struggle-nya sama pengalamannya juga ya ternyata. Tapi kalau dari dibalik semua itu kan tadi katanya alasan terkuatnya itu ya mau meringankan Iya, beban betul. orang tua ya seperti itu. Meringankan beban. Nah, kalau misalnya Kak Hana tadi kan udah berpengalaman banget nih nyari Betul. beasiswa dari SMP terus sampai kuliah ini. Ada nggak sih Kak misalnya kita itu harus milih-milih beasiswa yang emang bener atau enggak yang fake gitu tuh. Soalnya kan Banyak kalau- ya berseliweran. berseliweran kabar-kabar gak baik gitu ya Beasiswa. teman-teman. Walaupun emang beasiswa ini namanya itu beasiswa yaitu bantuan pendidikan, Bantuan tapi pendidikan. ternyata ada juga ya Ada yang yang scam scam, dan betul. lain-lain. Itu gimana Kak cara ngebedainnya yang emang real atau enggak yang scam gitu? Oke, karena sekarang tuh banyak banget teman-teman poster kayak bahkan dari bukan cuma beasiswa Kak, duta juga kan banyak yang scam iya, gitu ya bener-bener, sekarang. bener. Aku Karena kan lihat sih. sekarang gampang ya orang nge-share-share aja di sosial media, tergantung kita memilah gimana sih cara-cara yang benar. Tips dari aku, yang pertama adalah beasiswa itu akan memberikan benefit. Jadi teman-teman kalau ada beasiswa yang minta bayar di depan di awal itu udah pasti nggak mungkin karena Scam ya? iya kalau pendaftaran aja udah diminta bayar Iya, bener gimana untuk banget. tahapan selanjutnya Iya, bener karena banget yang sih. aku lihat kok untuk masukin berkas kita aja suruh bayar gitu kan Iya, kenapa padahal kan ya? kita yang mau dikasih benefit Iya, gitu betul. terus yang kedua kalau dari aku ini sih kalau dari perusahaan swasta ataupun lembaga-lembaga besar itu biasanya dia yang bener-bener provide itu nggak yang harus share poster gitu ke teman terdekat gitu. Kalau memang dia dananya besar gitu, jadi dia fokus di administrasi. Biasanya dia bikin link atau website khusus untuk mereka upload berkas. Jadi nggak perlu kayak share-share ke teman-teman gitu. Tapi beberapa ada yang benar kok, ya kayak rumah kepemimpinan itu benar, terus kayak beasiswa bintang mandiri itu benar. Tapi kalau yang mulai kayak wajib untuk pokoknya share-nya harus Share lebih banyak dari banget 10 ya? iya Oke. kayak misalkan berapa grup gitu. Pokoknya yang nggak wajar ya, Iya, yang Kak? nggak wajar kok kayak maksa banget untuk Iya. semua orang bisa lihat dan share gitu. Itu kayak promosi terselubung atau gimana bener. gitu ya? Apakah ini S3 marketing kan Aduh. gitu. Kan itu patut dipertanyakan. Iya, bener banget sih. Terus kalau saran dari aku kalau teman-teman memang mau benefit yang lulus sampai 4 tahun gitu ya biasanya dari ini teman-teman dari selain kementerian ada kan ada beasiswa unggulan, ada beasiswa KIPK, ada beasiswa banyak dari kementerian Banyak ya? itu. Terus dari bank-bank tuh yang aku lihat itu banyak banget teman-teman kayak Bank BSI, Mandiri, terus Bank Indonesia. Itu memang semua bank tuh setahu aku pasti mereka ada CSR-nya. Bank BRI dulu aku SMP Bank BRI juga dia ada gitu. Memang dari kitanya harus teliti lagi nih ngeliat gitu. Tapi yang udah pasti scam itu sih kayak yang kalau mau bayar Yang bayar di awal lanjut ya? selanjutnya Iya. gitu kan tahapannya itu bayar itu udah pasti scam banget. Aku kayak Oke. wah ngeliat itu kayak aduh udah deh ya ini ampun. skip gitu. Padahal kita belum tentu lolos apa enggak ya kalau Betul. misalnya bayar juga ya. Kayak kita ngasih jaminan di awal gitu ya Iya, kan. terus belum tentu juga lolos. jadi pertanyaan sih uangnya Iya. tuh dipakai buat apa gitu Kira-kira kan ya. padahal sebanyak itu kan yang mau daftar. Iya, betul banget. Apalagi pendaftar beasiswa tuh sampai Ribuan, puluhan ribu, iya, puluhan ribuan ribu. gitu kan ya. Iya, Bayangin ratusan aja kalau ribu. misalnya pendaftarannya 10.000 Iya, aja ya. betul. Terus dikali pendaftar beasiswa yang 10.000 juga. Wah, itu makin cuan-cuan banyak banget sih. cuan-cuan.
Oke. Jadi gitu ya guys, ternyata untuk beasiswa sendiri nggak asal pilih Betul. beasiswa ya teman-teman, tetapi Harus kita ternyata harus teliti riset, lagi, harus diseleksi kita lagi, seleksi lagi. persyaratannya apa, apalagi kalau misalnya udah pembayaran di awal ya Kak Iya, ya. itu udah patut red flag dipertanyakan banget ya, itu red flag Oh, banget. asli. Skip guys. Skip. Yang pasti-pasti Pasti ya, aja, yang pasti-pasti YPPA aja. guys. Oke. Oke, tadi Kak Raihana kita udah denger nih ternyata tips buat mendapat beasiswa itu ternyata Betul. harus seleksi lagi ya. Harus seleksi Terus lagi dari kita. selanjutnya Kak Raihana kan udah dapat banyak beasiswa nih. Kalau menurut Kak Raihana seberapa pengaruh sih beasiswa ini di dunia pendidikan, terkhususnya mungkin pendidikan dari Kak Hana sendiri ya? Untuk aku ya ampun gak bisa aku sebutin satu persatu karena memang sengaruh itu guys, dari non akademik, dari akademik itu akan terlatih, akan kayak ibaratnya gini, kita dikasih privilege, kita dikasih golden ticket lebih besar untuk dapetin apa yang teman-teman kelas kita belum tentu dapat. Ya, Jadi hanya untuk orang-orang yang berjuang, karena kan dia dari awal memang diseleksi terus-menerus kan, memang dari yang terbaik, di antara yang terbaik untuk dapetin beasiswa itu. Berarti teman-teman memang punya value yang bisa diberikan, punya impact yang harus teman-teman jalankan, sebarkan gitu. Jadi memang dari aku pribadi, kalau misalkan aku nggak coba ikut beasiswa waktu SMP, mungkin aku bukan jadi diri aku yang sekarang, yang pengen nyoba terus-menerus akan hal baru, kayak dapat relasi dapat bahkan ada mentoring kan, beasiswa yang bener-bener dipandu. Kalau misalkan kita lagi hilang arah atau kayak imannya lagi turun, itu di beasiswa itu ada mentor teman-teman. Jadi kayak yang akan selalu menaikkan iman teman-teman, yang selalu mengingatkan ke jalan kebaikan, kebenaran, dan teman-temannya tuh sesuportif itu, semendukung itu, bukan yang crab mentality ya, dalam tanda kutip kan ada tuh teman-teman yang kayak gak ngedukung dah. Kalau misalkan di beasiswa ini tuh benar-benar didukung, dirangkul layaknya sebuah keluarga lah ya. Di sini kayak kita berkembang bareng. Bahkan kalau di beasiswa aku tuh kayak suka ada info lomba, info kegiatan positif gitu. Terus kayak kita berbagi, terus kita juga ada 17-an, kadang 17-an bareng juga. sama teman-teman regional, ada buka bersama bareng juga sama anak-anak beasiswa gitu. Jadi memang kekeluargaannya dapat, ilmunya dapat, cuannya dapat, semuanya dapat ya. Jadi balance juga, dunia akhiratnya juga dapat. Iya, ternyata keuntungannya banyak banget secara di dunia pendidikan ini gitu. Jadi bukan cuma itu ya teman-teman, lagi-lagi bukan cuma tentang duit, tetapi kita juga ternyata punya circle yang positif ya ternyata, dan juga nggak crab mentality, alias kalau misal kita sukses ternyata teman kita itu malah menjatuhkan seperti itu ya. Mereka mendukung dengan penuh pol-polan gitu. Oke, bener banget, karena circle kita ini udah positif misal di beasiswa ini. Oke, Kak. Nah, selanjutnya kalau misalnya Kak Raihana atau enggak kita melihat di Indonesia sekarang ini kan masih banyak ya beasiswa yang belum tepat sasaran, misalnya kayak beasiswa yang kurang mampu ternyata dikasihnya ke mahasiswa yang misalnya HP-nya bermerek lah, atau enggak misalnya punya mobil mewah misalnya, seperti itu. Nah, menurut Kakak itu gimana terkait beasiswa yang nggak tepat sasaran itu? Oke, sebenarnya dari pihak penyelenggaranya memang kurang aware sih, maksudnya karena diseleksi dari awalnya tuh kurang ketat gitu. Kalau misalkan regulasinya jelas, kalau aturan-aturannya jelas, para penerima juga pasti akan memberikan effort lebih untuk daftar gitu. Kalau misalkan dia daftar beasiswanya segampang misalkan foto rumah, rumah kan itu dia bisa foto ke rumah orang lain misalkan yang tanda kutip kurang lah rumahnya gitu. Ataupun dia misalkan daftar karena slip gaji kan masih bisa dipalsukan ya, masih bisa itu tuh di angkanya dimain-mainin lah, ataupun dinaikin diturunin gitu. Jadi memang dari regulasinya menurut aku bukan yang menyasar ke anaknya gitu, harusnya digali lagi. Kadang juga bahkan foto keluarga, waktu itu aku pernah lihat foto keluarganya aja bukan orang tua kandung gitu, keluarga sesungguhnya. Itu kan kayak parah banget ya. Memang harusnya dari regulasinya lebih diketatin lagi kalau memang ingin dari anak-anak terbaik untuk generasi terbaik juga. Iya gitu. Ya ampun, itu jadi parah banget ya ternyata yang sampai masukin foto rumah, slip gaji, atau enggak
parah banget ya. Jujur Ya aku kan baru aku dengar juga kalau merinding gitu. misalnya Aku suka ngeliat tuh di X atau di Iya. Twitter gitu, semacamnya kayak, waduh ternyata memang padahal ada loh orang yang rela kerja banting tulang, kerja sambil asli. kuliah cuma buat bayarin UKT, biaya hidup ya. hampir ada yang temen aku sendiri nih, dia kayak hampir banget putus kuliah, dia nangis-nangis, dia rumahnya pas aku samperin ya Allah bener-bener kayak di pelosok yang pedalaman banget Kak, dan dia nggak dapet KIP itu di situ kayak aduh pas ini tuh kayak dia sampai curhat, ya ampun kalau bukan dibantu dari fakultas atau dari lembaga-lembaga zakat mungkin aku nggak bisa jadi mahasiswa yang sekarang, aku nggak bakal ada di kelas hari ini kata dia. Ya ampun aku kayak ngerasa aduh ternyata memang harus dibenahi gitu kan dari awal, karena banyak banget loh teman-teman kita yang emang mau banget untuk berkuliah berpendidikan tinggi tapi terkendala biaya. Iya, ternyata contohnya masih banyak banget ya Kak Hana. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang sekarang udah ada di bangku kuliah, kalau misalnya lagi struggle pun silakan teman-teman cari bantuan, misalnya seperti beasiswa ataupun lain-lain. Dan juga kalau misalnya mau daftar beasiswa, tolong jangan dipalsuin ya Kak Hana. Aduh. Ya, jadi tolong banget. Jadi biar beasiswa itu tepat sasaran gitu teman-teman. Ke orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Kan kasihan banget ya kalau misalnya udah setengah jalan, apalagi kayak misalnya Kak Hana ini gitu kan angkatan 2024 berarti semester 4 ya Kak? Iya, semester 4. Udah setengah jalan tuh malah harus putus di jalan gitu. Jadi teman-teman jadi award di beasiswa juga bukan cuma tentang untuk uang aja, tetapi kita juga punya amanah ya di situ. Kita punya tanggungan nih, berat di kanan kiri ya. Berat nih. Kita kan udah dikasih bantuan juga, jadi kita harus menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Betul, impactnya juga ke masyarakat seperti itu. Oke, jujur Kak, aku merinding banget sih kalau misalnya yang masukin foto keluarga itu. Aduh, aku pas baca juga kayak berkaca-kaca banget. Aduh, kok ada ya orang yang kayak sejahat itu. Iya, jadi kalau misalnya slip gaji sama foto rumah kan kayak aku sering dengar, tapi ternyata kok ada yang foto keluarga juga gitu. Itu udah parah sih, harus diselidiki kan sekarang sampai ada pelaporan untuk orang-orang yang bermasalah gitu kan. Memang harus dilaporin sih yang kayak gitu biar ada efek jera gitu kan. Iya, bener banget sih. Terus kalau misalkan dia masih mampu kan ada beasiswa yang khusus prestasi gitu loh. Kenapa enggak dia mencoba memberikan effort lebih untuk beasiswa prestasi itu gitu. Kalau nggak ikut lomba-lomba dulu gitu kan ya. Atau dia aktif kegiatan dulu, iya, kegiatan itu kan masih apa banyak. Gitu. Bener-bener. Nggak harus dari cara-cara yang nggak baik kayak gitu, melenceng banget. Bener banget, astagfirullah guys. Nono ya. Nono. Oke Kak, nah menurut Kak Raihana sendiri kan dapat beasiswa nih kira-kira, dan juga kalau misalnya jadi award di beasiswa itu kan pasti harus kadang-kadang emang rata-rata itu dituntut misalnya IPK-nya harus segini dan sekian, atau enggak misalnya menang lomba misalnya sehari sekali gitu kan. Waduh, itu kayak nggak tidur nggak makan. Iya bener sih, nggak tidur nggak makan. Robot kah? Aduh. Oke, misalnya sebulan sekali atau enggak misalnya 1 tahun sekali, masih wajar ya daripada 1 kali sehari gitu. Oke, dengan itu menurut kakak bagaimana? Apakah itu menjadi beban tersendiri atau bagaimana Kak? Oke, menurut aku karena aku tipe orang yang tertantang gitu loh. Kalau aku dikasih amanah ataupun aku dikasih sesuatu hal yang harus aku penuhi, aku akan penuhi. Mencoba segenap raga jiwa aku untuk penuhi gitu. Karena ya apa, ini kan duit kalau kalian dari pemerintah ini duit negara. Kalau kalian dari swasta ya memang ini duit dari donatur dari orang-orang baik, dari bahkan ada duit zakat juga kan. Iya, betul jadi banget. Teman-teman kalau kalian privilege udah dapat uang, kalian harus dipergunain dengan baik. Entah itu bukan cuman untuk dari misalkan kegiatan sosial aja, volunteer aja, tapi teman-teman bisa pakai untuk misalkan lomba-lomba gitu kan, biar bisa mengharumkan nama kampus juga, mengharumkan dari si penerima beasiswanya juga kan. Biasanya ada ini kalau report monthly gitu ya, kayak dana ini kamu udah pakai apa aja gitu. Biasanya aku selipin tuh lomba-lomba aku, prestasi aku, terus juga kemarin aku bayar UKT gitu, ataupun misalkan teman-teman bisa untuk mulai bisnis juga, karena di salah satu temen aku ada di beasiswa Bintang Mandiri, dia bikin ini kayak
es krim atau ya bisnis kecil-kecilan lah gitu kan, bisa diputar lagi teman-teman. Iya, bisa diputar lagi ternyata. Iya, kalau memang kitanya mau dan niat usaha pasti bisa kita kembangin lagi, puterin lagi gitu. Siapa tahu setelah usaha kita jalan, kita jadi orang sukses, kita bisa ngasih beasiswa lagi buat yang lain. Jadi jadi akan kita berikan impact balik gitu buat adik-adik kita nantinya. Iya, betul gitu. banget sih teman-teman. Ya kan? Oke, dari bisnis itu juga bisa buka lowongan kerja ya Kak ya? Bisa buka lapangan pekerjaan buat teman-teman yang mungkin butuh gitu kan. Jadi jatuhnya impact lagi ke masyarakat. Lagi-lagi tentang impact ya. Iya, bisa dicoba ya teman-teman tadi buat lomba atau enggak misalnya buat kegiatan volunteering atau enggak misalnya buat bisnis gitu ya teman-teman. Jadi usaha kecil-kecilan. Iya, kecil-kecilan dulu. Ya lagu ya kau. Iya. Oke Kak, ternyata Kak Hana ini ternyata tipe yang tertantang ya kalau misalnya ada batasan-batasan beasiswa seperti itu ya ternyata. Justru aku yang kalau gak dikasih regulasi kayak gitu ya masa kita nerima uangnya santai gitu ya. Ya udah itu mah buat diri kita sendiri. Kita nggak bakal ada impact-nya ke sekitar gitu. Justru memang harus kayak gitu kan, ini dana dari donatur yang harus kita kelola dan gunakan dengan baik mungkin. Oke, betul. Setuju banget sih, sepakat. Oke Kak Hana, nah ini pertanyaan terakhir nih. Terakhir banget nih Kak. Iya terakhir banget, soalnya kan kayaknya kita gak ngerasa banget ya, ternyata udah mau buka puasa aja nih ternyata. Aduh bentar lagi nih. Oke Kak Hana nih terakhir nih. Kalau misalnya Kak Hana bisa kembali lagi ke masa lalu pas mau daftar beasiswa, kira-kira ada nasihat nggak yang mau kakak sampaikan baik ke diri kakak nih atau enggak misalnya ke teman-teman yang di rumah yang lagi nonton podcast ini, gimana tuh Kak? Oke, terima kasih Kak Aul untuk teman-temanku, adik-adikku, kakak-kakakku semuanya, penonton di rumah. Beasiswa itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi akan jatuh kepada orang yang tepat. Maksudnya apa? Karena teman-teman kalau belum berhasil di percobaan pertama, mungkin barangkali teman-teman rezekinya di percobaan kedua. Karena sebaik-baik perencana itu kan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Betul. Kita belum tentu udah ngasih perencana sebaik ini, belum tentu sesuai kemauan kita. Betul. Jadi kita tugasnya apa? Satu, kita harus gigih teman-teman. Karena kan manjada wajada ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan mendapatkannya. Jadi memang kegigihan teman-teman insya Allah akan berbuahkan hasil gitu. Yang kedua selain kegigihan itu ada kejujuran. Yang tadi aku sempat singgung di awal karena kejujuran itu yang mahal harganya. Teman-teman semakin apa adanya, semakin teman-teman jadi diri teman-teman sendiri. Para juri ataupun penyeleksi pasti akan tahu, oh ini anak memang benar-benar membutuhkan, oh ini anak benar-benar berprestasi gitu. Karena semakin dibuat-buat karena mereka akan tahu gitu, akhirnya itu akan mencelakakan diri dia sendiri. Yang ketiga adalah berdoa teman-teman, karena usaha tanpa doa adalah sombong, dan juga kita doa tanpa usaha itu juga hasilnya akan kosong. Jadi teman-teman itu harus balance antara dunia dan akhiratnya, karena kita gak bisa melakukan itu sendiri. Kita harus minta bantuan dari Allah, kita juga harus minta restu dari orang tua. Biasanya aku cerita-cerita dulu ke orang tua, mau daftar ini, mau daftar itu, karena insya Allah akan dimudahkan, dilancarkan jalannya kalau kita melakukannya dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas kayak gitu. Jadi semangat teman-teman, insya Allah masih ada 1000 jalan untuk menuju pintu-pintu beasiswa lainnya. Amin ya Allah. Oke, makasih nih Kak Hana buat nasihatnya, sekaligus mungkin closing statement kali ya. Iya, closing statement. Dari nasihat Kak Hana sendiri, jangan lupa catat guys tadi 3 poin tadi. Oke. Karena kita juga udah berbincang-bincang lama banget ya nih Kak tentang beasiswa. Gak berasa ya? Iya, gak berasa. Kayaknya kita juga gak bakal seharian penuh gitu ya. Keburu sahur. Keburu sahur, iya bener. Nanti kita di kampus seharian lagi. Waduh. Bahaya. Oke, jadi teman-teman begitu saja kita sharing-sharing pengalamannya dengan Kak Raihana. Jadi teman-teman kalau misalnya yang mau mengulik lebih jauh atau nggak punya pertanyaan lebih lanjut tentang beasiswa yang tadi disampaikan Kak Raihana, bisa DM ke Instagramnya Kak Raihana. Boleh banget. @Raihana Syarifah, hanya 2. Oke, hanya 2. Oke, catat ya, hanya 2. Oke, betul banget teman-teman. Jadi Kak Raihana ini open banget ya kalau buat diketuk DM-nya. Aku sangat senang untuk sharing, dan teman-teman yang mau
coba beasiswa aku akan bantu. Oke, sip tuh. Dengerin teman-teman, kita udah dapet nih narasumber yang emang open banget nih buat Masya teman-teman, Allah. Masya Allah. Dan jangan lupa teman-teman, jangan lupa like, komen, dan dan juga share. share video podcast ini ke teman-teman Teman-teman kalian yang semuanya. membutuhkan beasiswa gitu. Yeay, jangan lupa follow Oke. Akmi Untirta juga Oh iya, guys. jangan juga follow Akmi Untirta juga. Oke. Akmi Untirta. Follow Instagram Akmi Untirta dan juga subscribe YouTube Akmi Untirta. Yeay, Oke. see you. Terima Akhir kasih kata, semuanya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye bye.